Pada suatu hari, Tia, Phoebe, dan Ningsih ingin memesan makanan di sebuah warung. Di sana menyediakan beberapa menu. Ada bakso, soto, sate, dan rawon. Tapi Phoebe masih bingung nih mau pesan apa, karena dia suka bakso, tapi juga suka sama soto. Sedangkan Tia, dia ingin memesan soto, karena dia juga suka sama soto. Dan Ningsih ingin memesan sate, karena dia suka sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 8 Wahsi bin Haq? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan matematika. Pada hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang relasi dan fungsi. Apa sih relasi dan fungsi itu? Untuk memahaminya, coba kita kembali ke cerita yang di awal tadi, tentang beberapa orang yang memesan makanan di sebuah warung. Relasi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Diagram panah itu seperti ini nih. Tadi ada himpunan A yang isinya adalah nama-nama orang. Ada Phoebe, ada Tia, dan ada Ningsih. Kemudian himpunan yang kedua disebut dengan himpunan B yang isinya adalah kumpulan nama-nama makanan, yaitu ada bakso, ada soto, ada sate, dan ada rawon, di mana relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah suka makanan. Dari cerita tadi kita tahu bahwa Phoebe suka makanan bakso. Kemudian Phoebe juga suka makanan soto. Makanya tadi dia bingung mau pesen bakso atau soto. Kemudian Tia suka makanan soto. Sedangkan Ningsih suka makanan sate. Dalam sebuah relasi terdapat dua himpunan. Yang pertama tadi ada himpunan A. Nah, himpunan A di sini disebut dengan daerah asal. Atau biasanya juga disebut dengan domain. Kemudian di himpunan yang kedua disebut dengan daerah lawan. Atau biasanya juga disebut dengan kodomain. Nah, di dalam kodomain ini terdapat anggota-anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dengan anggota di domain. Nah, anggota kodomain yang mempunyai pasangan itu dimasukkan ke dalam suatu himpunan sendiri, yaitu dinamakan dengan daerah hasil atau range. Oke, kita ulangi lagi. Relasi artinya hubungan. Atau secara lengkapnya, relasi adalah hubungan atau aturan antar anggota suatu himpunan, yaitu himpunan domain, dengan anggota himpunan yang lain, yaitu kodomain. Bagaimana? Udah tahu kan apa itu relasi? Oke, sekarang Ibu punya satu contoh lagi tentang relasi. Di sini Ibu punya data silsilah keluarga dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi. Terdapat nama-nama anaknya dan nama-nama cucunya. Jika nama-nama anak dari Bapak Maduri itu dikelompokkan dalam suatu himpunan disebut dengan himpunan A, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kemudian cucu-cucunya dikelompokkan dalam himpunan B, yaitu Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Dan bagaimana relasi antara himpunan A dengan himpunan B? Oke, untuk lebih memahaminya, kita coba ubah ke dalam bentuk diagram. Kita tahu tadi bahwa himpunan A isinya adalah nama-nama anak Pak Maduri. Kemudian di himpunan B isinya adalah nama-nama dari cucu Pak Maduri. Relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah orang tua dari. Berarti orang-orang di himpunan A merupakan orang tua dari orang-orang di himpunan B. Tadi dari silsilah keluarga, Sulastri itu bukan merupakan orang tua dari siapapun karena dia tidak memiliki anak. Berarti Sulastri tidak memiliki pasangan di himpunan B. Tidak ada tanda panah yang menghubungkan antara Sulastri dengan anggota himpunan B. Kemudian Idris. Idris adalah orang tua dari Faisal, orang tua dari Alu, dan orang tua dari Rizky.
Kemudian ada Halim. Halim merupakan orang tua dari Alvin dan orang tua dari Najwa. Sedangkan Thohir adalah orang tua dari Suci. Relasinya dihubungkan dengan panah. Kemudian domainnya di mana? Domainnya adalah himpunan A, daerah asal. Kemudian himpunan B adalah kodomain atau daerah lawan. Kemudian range-nya ada di mana? Range adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain. Kita lihat anggota kodomain yang memiliki pasangan di domain mana aja. Ternyata semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Berarti range-nya sama dengan kodomain. Yang isinya adalah Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Oke, kita sudah belajar tentang relasi dari dua contoh tersebut. Sekarang kita lanjut ke fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi di dalam matematika sekarang ini berbeda ya artinya dengan fungsi yang mungkin sering kalian dengar. Fungsi dalam matematika ini merupakan suatu relasi. Hanya saja fungsi merupakan relasi tapi bersyarat. Apakah syaratnya? Perhatikan baik-baik. Fungsi adalah relasi di mana setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain. Jadi, setiap anggota domainnya harus punya pasangan dan pasangannya cuma ada satu. Contohnya sebagai berikut. Ada himpunan B yang isinya adalah cucu-cucu dari Pak Maduri. Kemudian ada himpunan A yang isinya adalah ayah dari anak-anak di anggota himpunan B. Nah, relasinya adalah relasi dari B ke A adalah anak dari. Jadi, Faisal adalah anak dari Idris, Alu adalah anak dari Idris, Rizky anak dari Idris, Alvin anak dari Halim, Najwa anak dari Halim, dan Suci adalah anak dari Thohir. Relasi anak dari ini merupakan fungsi. Kenapa? Coba perhatikan anggota-anggota di domain atau himpunan B di sini. Setiap anggota di domain itu punya tepat satu pasangan. Jadi harus punya pasangan dan nggak boleh lebih dari satu pasangannya di anggota kodomain. Kemudian yang di samping ini merupakan contoh bukan fungsi. Coba kita lihat ada himpunan A yang isinya adalah Adim, Idris, Halim, Thohir. Kemudian di himpunan B ada Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Relasi dari himpunan A ke himpunan B itu bukan fungsi. Relasinya adalah ayah dari. Adim, ayah dari nggak ada karena dia nggak punya anak. Kemudian Idris, ayah dari Faisal, Alu, dan Rizky. Halim, ayah dari Alvin dan Najwa. Thohir adalah ayah dari Suci. Berarti di sini domainnya adalah himpunan A dan kodomainnya adalah himpunan B. Kenapa bukan fungsi? Coba lihat anggota di domainnya. Ada Adim. Adim nggak punya pasangan di kodomain. Padahal syarat fungsi adalah harus punya pasangan. Kemudian coba lihat lagi, Idris memiliki 3 pasangan di anggota kodomain. Padahal syarat fungsi adalah harus punya pasangan dan tepat satu pasangannya di anggota kodomain. Berarti contoh yang ini merupakan bukan fungsi. Oke, di sebelah sini contoh fungsi, sebelah sini contoh bukan fungsi. Ibu kasih contoh lagi, contoh fungsi. Di sini ada 2 himpunan. Himpunan A adalah isinya 2, 4, 6, 8. Kemudian di himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Nah, relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah 2 kali dari. Jadi, ada 2 adalah 2 kali dari 1. 4 adalah 2 kali 2. 6 adalah 2 kali 3. Kemudian 8 adalah 2 dikali
4. 2 kali 4. Nah, ini merupakan contoh fungsi. Kenapa? Karena anggota domain atau anggota himpunan A hanya memiliki tepat satu pasangan. Harus punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Oke. Jadi dapat disimpulkan, fungsi adalah relasi dengan syarat setiap anggota domain hanya memiliki tepat satu di kodomain. Ya, gampangnya aja, setiap anggota domain itu nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Harus punya pasangan dan pasangannya cuma satu. Sekarang kita lanjut ke latihan. Manakah dari gambar-gambar berikut yang merupakan fungsi? Gambar yang pertama. Di sini ada dua himpunan A dan himpunan B. Untuk menentukan manakah domain dan mana kodomainnya, kita lihat anak panahnya. Anak panahnya mengarah kemana? Dari A ke B atau dari B ke A? Oh, ternyata anak panahnya mengarah dari A ke B. Berarti domainnya adalah himpunan A. Dan kodomainnya adalah himpunan B. Berarti untuk menentukan apakah ini fungsi atau bukan, kita perhatikan saja himpunan A atau domainnya aja. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ternyata semua anggota domain memiliki satu pasangan di kodomain. Berarti gambar berikut merupakan contoh fungsi. Gambar yang kedua, bukan. Kenapa? Karena ada angka 1 atau salah satu anggota domain yang memiliki pasangan di anggota kodomain lebih dari 1, bahkan 3. Sedangkan anggota domain yang lainnya tidak punya pasangan. Padahal syarat dari fungsi adalah semua anggota domain harus punya tepat satu pasangan di anggota kodomain. Berikutnya di sini berupa kata-kata, bukan berupa diagram panah. Tentukan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan. Yang pertama, negara dengan ibu kotanya. Iya, fungsi. Kenapa? Karena setiap negara itu pasti punya ibu kota. Dan ibu kotanya pasti cuma satu. Yang kedua, tanggal lahir dengan orang yang lahir. Bukan. Kenapa? Karena di tanggal lahir, misalkan tanggal 1 Juni nih, apakah hanya satu orang saja yang lahir di tanggal tersebut? Tentu tidak kan? Banyak orang yang lahir di tanggal tersebut. Makanya bukan merupakan fungsi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai belajar tentang relasi dan fungsi. Oke, secara ringkasnya bisa kita rangkum perbedaan antara relasi dengan fungsi. Relasi adalah hubungan atau aturan antar anggota suatu himpunan domain dengan himpunan yang lain, yaitu kodomain. Sedangkan fungsi adalah relasi, sama-sama hubungan nih, tetapi relasi di mana setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan di kodomain. Ya, intinya aja, kalau relasi itu cuma hubungan aja, nggak ada syarat. Kalau fungsi punya syarat, ada syaratnya, yaitu setiap anggota domain pasti memiliki pasangan tepat satu di kodomain. Ternyata relasi antara kita sebagai orang Islam kepada Tuhan kita itu juga merupakan contoh dari fungsi loh. Kenapa? Karena setiap diri kita, setiap umat Islam pasti percaya dengan adanya Tuhan yang harus disembah. Dan Tuhan yang harus disembah itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.